Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, sholawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak yang terlahir dalam sebuah mahligai rumah tangga ternyata mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Allah di dalam Al-Quran dan juga mendapatkan perhatian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran, setidaknya ada 4 kemungkinan tipologi anak yang terlahir dalam sebuah mahligai rumah tangga. Yang pertama, ada kalanya anak merupakan hiasan hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan hiasan hidup di dunia. Karena anak merupakan hiasan hidup di dunia, maka seolah Quran mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini nampak kurang indah tanpa hadirnya seorang anak. Maka dalam kenyataan hidup, kalau ada orang membangun mahligai rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan lebih daripada itu, kok belum dapat keturunan anak dalam rumah tangganya, terasa ada ya sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena secara fitrah anak itu merupakan hiasan hidup di dunia. Bukankah pada saat kita sedang jenuh, penat, begitu melihat anak-anak kita memunculkan ketenangan dalam diri kita? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ternyata hal ini bukan hanya dialami oleh manusia sebagaimana kita,
Para nabi dan rasul Allah sekalipun ketika membangun rumah tangga tidak juga mendapatkan keturunan. Mereka pun juga merasa ada sesuatu yang kurang. Sebagaimana kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Tapi karena Nabi Zakaria terus sabar ketika tidak mendapatkan keturunan dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu pada akhirnya Nabi Zakaria pun mendapatkan keturunan yang kelak, yaitu tidak ada lain Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian yang kedua, ada kalanya anak itu merupakan sumber kebahagiaan hidup kita di dunia. Ketika Allah mensifati orang yang benar-benar disebut sebagai ibadur rahman, sebagai hamba-hamba Allah yang sejati. Salah satu tandanya adalah alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yakni orang yang mengucapkan dalam doanya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pendamping hidup dan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan hidup, penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa anak ada kalanya menjadi sumber kebahagiaan hidup. Baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Tidak ada lain anak ini adalah anak yang soleh, yang solihah, yang mengerti siapa Tuhannya, yang menjalankan syariat agamanya, yang mengenali siapa Rasulnya, yang berbakti pada kedua orang tuanya, yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negaranya. Tentu seorang muslim berharap seperti ini, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra-putra yang menjadi penyejuk mata, sumber kebahagiaan hidup. Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang menjadi penyejuk mata, sumber kebahagiaan hidup kita. Kemudian yang ketiga, ada kalanya anak itu merupakan fitnah atau ujian dalam kehidupan kita di dunia. Quran menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah atau ujian bagi kalian. Apa maknanya di sini? Ada kalanya rumah tangga yang hadirnya anak menjadi ujian. Kapan itu? Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya anak Kan'an. Dari kecil dididik dengan benar, dikenalkan Allah sebagai Tuhannya. Dia ajak hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi Kan'an tumbuh dewasa tidak seperti yang diharapkan. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Berakibat kehadiran Kan'an menjadi ujian kesabaran bagi Nabi Nuh alaihissalam. Ada rumah tangga yang barangkali sudah mendidik anak dengan baik dan benar, tapi kehadiran anak tidak seperti yang diharapkan. Maka ini kondisi anak menjadi ujian bagi sebuah keluarga. Yang kita khawatirkan jenis anak yang keempat. Apa itu? Ada kalanya anak menjadi musuh bagi rumah tangga, bagi keluarga dalam kehidupan ini. Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah kalian kepada mereka. Hal ini menunjukkan kehadapan kita. Ada kalanya anak bisa menjadi musuh dalam sebuah keluarga. Baik musuh di dunia, lebih-lebih naudzubillah musuh di akhirat. Anak yang bagaimana? Anak yang tidak dididik. Kemudian tumbuh berkembang menjadi durhaka. Karena tidak diajari oleh kedua orang tuanya. Tidak tahu siapa Tuhannya. Tidak mengenal syariat agamanya. Tidak mengenal siapa Rasulnya. Durhaka pada kedua orang tuanya. Naudzubillah. Pertanyaannya bagaimana agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam dikemukakan. Setidaknya ada 5 konsep dasar mendidik anak dalam Islam. Apa itu?
Yang pertama adalah konsep al-adah. Membiasakan dengan sesuatu yang baik sejak dini kepada anak-anak kita. Apa buktinya Islam mengajarkan itu? Lihat Rasulullah Muhammad SAW. Begitu anak lahir, diperintahkan kita untuk memandangkan adzan dan iqamah atas anak yang baru lahir. Man wulida lahu mauludun fa'addana fi udunil yumna wa aqama fi udunil yusra lam tadurhu sibyan. Setiap orang yang lahir anak lalu dikumandangkan adzan telinga kanan, iqamah di telinga kiri, maka tidak akan diganggu oleh sibyan. Apa itu sibyan? Jin yang biasa mengganggu anak. Maka sejak dini anak diajarkan untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan anak baru lahir dilakukan tahnik. Apa itu tahnik? Rasulullah mencontohkan memakan buah kurma. Lalu kemudian buah kurma yang sudah lembut bercampur dengan ludah Rasul dioleskan ke mulut bayi. Sebagian dimasukkan. Ya. Ini contoh dari kecil anak dikenalkan untuk makan makanan yang halalan thayyibah. Begitu juga masuk fase usia 7 hari. Rasul mengajarkan kita untuk melakukan akikah, untuk memberikan nama yang baik, untuk mencukur rambutnya. Kebiasaan-kebiasaan baik dilakukan sejak dini. Masuk usia 7 tahun, Rasul perintahkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat pada saat dia berumur 7 tahun. Sejak kecil, sejak dini dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk di usia 7 tahun. Diperintahkan sholat, dilatih puasa, dikenalkan untuk bisa membaca Quran, belajar menutup aurat, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, metode pendidikan itu adalah al-qudwah. Apa itu? Memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Hal ini tidak ada lain adalah rahasia pendidikan Rasulullah. Kenapa Rasulullah dalam rentang waktu hanya sekitar 23 tahun berhasil mengajarkan Islam sehingga masuk ke dalam lubuk hati umat ini? Salah satu kuncinya karena Rasulullah mampu menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Sehingga apa yang diucapkan oleh Rasul senantiasa membekas kepada hati umatnya. Karena apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Maka sebagai orang tua, jangan berharap anak kita rajin baca Quran kalau ayah ibunya tidak pernah terlihat baca Quran. Jangan berharap anak kita rajin sholat kalau ayah ibunya tidak pernah terlihat sholat. Jangan banyak berharap anak gadis kita menutup aurat kalau ibunya tidak pernah terlihat menutup aurat dengan benar. Maka di sini peran yang kedua metode ini. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya dalam segala dimensi kehidupan. Kemudian yang ketiga, metode itu adalah al-mau'idah. Memberikan pendidikan, pengajaran, dan nasihat kepada anak. Ingat, mendidik anak bukan memaksa, tapi membangun kesadaran. Salah satu contoh kisah menarik adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim mau, yakin itu perintah Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim bisa langsung menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi bukan itu yang dilakukan. Nabi Ibrahim membangun kesadaran. Dengan cara apa? Mengajak dialog. Ya bunayya, ini arafil manami ani adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu nak? Nabi Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau menjumpai aku sebagai orang yang sabar. Muncul kesadaran kedua belah pihak. Kenapa? Karena orang tua dengan anak membangun dialog, membangun mau'idah, membangun kesadaran dengan pendidikan, pengajaran, nasihat.
Kemudian yang keempat, metode itu namanya adalah al-mulahadhah, memberikan pengawasan. Mengawasi anak di zaman modern ini sungguh sangat berat. Aneka ragam permainan, gadget, HP canggih, semuanya ada. Akan tetapi sadarilah, memberikan pengawasan anak sering dilukiskan cara terbaik seperti bermain layang-layang. Layang-layang kalau kita ulur benangnya, maka layang-layang akan terbang tak tentu arah. Tapi sebaliknya, kalau layang-layang ini benangnya kita tarik kuat-kuat, akan putus, layangan pun tak tentu arah. Anak kita juga begitu. Anak kita berikan kebebasan sebebas-bebasnya, hancur masa depannya. Tapi anak kita kekang dengan sekejam-kejamnya, maka putus semangatnya, juga tidak jelas masa depannya. Maka itu solusi terbaik, berikan kebebasan kepada anak kita. Akan tetapi, awasilah, batasilah dengan kedisiplinan terhadap norma agama, norma susila, norma hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah al-uqubah, yakni reward and punishment. Orang tua boleh memberikan penghargaan ketika ada perkembangan yang baik untuk anak kita. Tapi orang tua juga boleh menjatuhkan sanksi apabila anak melanggar kedisiplinan yang telah disepakati. Maka dalam Islam kita diajarkan 5 konsep dasar ini dalam mendidik anak-anak kita. Kalau 5 hal ini kita terapkan, insya Allah anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena 5 hal ini bersumber dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun 'ayyamin ukhra.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.